Hamid adalah seorang pria sederhana yang dikenal gigih bekerja. Meski hanya seorang buruh tani, ia memiliki impian besar untuk mandiri. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari orang lain, mengurus sawah orang lain, lalu pulang saat matahari hampir tenggelam. Rutinitas berat itu dijalani tanpa keluhan, karena Hamid percaya bahwa kerja keras adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Bertahun-tahun lamanya, Hamid menyisihkan sebagian kecil dari upahnya. Uang yang terkumpul ia simpan di celengan kayu yang disembunyikan di bawah lantai bambu rumahnya. Teman-temannya sering mengejeknya karena menahan diri dari kesenangan sesaat, tetapi Hamid tak tergoyahkan. Baginya, menabung adalah modal menuju masa depan yang lebih cerah. Suatu hari, seorang tetua desa menawarkan sebidang tanah karet yang dijual dengan harga murah. Hamid langsung tertarik, tetapi uang yang ia miliki belum cukup. Ia pun memberanikan diri meminjam sisanya dari seorang kerabatnya dengan janji akan mengembalikannya dalam waktu setahun. Keberanian Hamid mengambil risiko ini menjadi awal dari perjuangan barunya. Dengan semangat membara, Hamid mulai menggarap ladang kecilnya. Ia belajar cara menyadap karet dari petani berpengalaman di desa sebelah. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di ladang itu, merawat pohon-pohon yang baru ditanam dan memastikan semuanya tumbuh dengan baik. Tidak jarang ia bekerja hingga larut malam, ditemani suara jangkrik dan udara malam yang dingin. Ladang itu menjadi dunia baru bagi Hamid. Setiap pohon karet yang tumbuh membawa harapan baru dalam hidupnya. Ia merasa bangga melihat hasil kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Namun, tantangan tak pernah berhenti. Serangan hama, cuaca buruk, dan minimnya alat membuatnya harus berpikir keras untuk tetap bertahan. Meski ladangnya belum menghasilkan banyak, Hamid tak pernah menyerah. Ia mulai mencari cara untuk meningkatkan produktivitas. Ia membeli pupuk dari uang pinjamannya, meski itu berarti ia harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pribadi. Baginya, kesuksesan adalah prioritas utama yang harus dikejar tanpa ragu. Tak jarang Hamid merasa kelelahan, bahkan sempat jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri. Namun, dukungan dari beberapa sahabat dekat membuatnya bangkit kembali. Mereka menyemangatinya untuk terus maju, mengingatkan bahwa tidak ada kesuksesan yang datang tanpa perjuangan. Setelah setahun penuh kerja keras, hasil pertama dari ladangnya mulai terlihat. Ia berhasil menjual getah karet dengan harga yang cukup untuk melunasi pinjamannya. Hari itu, Hamid merasa sangat bahagia. Ia berdiri di tengah ladangnya, memandangi pohon-pohon karet dengan perasaan bangga yang sulit dilukiskan. Hamid tidak hanya puas dengan apa yang telah ia capai, tetapi juga mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia ingin memperluas ladangnya agar dapat menghasilkan lebih banyak. Dengan keuntungan yang didapat, ia kembali membeli tanah kecil di sekitar ladangnya. Hamid percaya, selama ia terus bekerja keras, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Babak baru dalam hidup Hamid dimulai. Ladang kecil itu tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga simbol dari ketekunan dan mimpi yang ia perjuangkan. Meski perjalanan masih panjang, Hamid merasa yakin bahwa ia sedang melangkah ke arah yang benar, membawa harapan besar untuk masa depan. Keberhasilan Hamid melunasi pinjaman menjadi tonggak baru dalam hidupnya. Ia tak lagi dipandang remeh oleh orang-orang desa. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu merendahkannya kini mulai mendekat, seolah ingin ikut mencicipi kesuksesan yang sedang ia raih. Namun, Hamid tidak mudah terbuai. Ia tetap fokus pada impiannya untuk memperluas ladang karetnya dan menjadi petani sukses. Dengan keuntungan dari penjualan getah karet, Hamid membeli tanah tambahan di sebelah ladangnya. Ia menyadari bahwa semakin besar ladang, semakin besar pula tantangannya. Pohon-pohon baru harus ditanam, dan tanah itu perlu dibersihkan dari semak belukar yang lebat. Hamid tak ragu untuk mengotori tangannya sendiri. Ia mengayunkan parang di bawah terik matahari, mencangkul tanah hingga tubuhnya dipenuhi keringat. Di tengah usahanya, Hamid mulai menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan lebih banyak. Pekerjaan yang semakin berat tak mungkin ia tangani sendirian.
Ia memutuskan untuk mempekerjakan beberapa pemuda desa sebagai buruh harian. Meski ia membayar mereka dengan upah yang pantas, Hamid menetapkan aturan kerja yang ketat. Ia ingin semua berjalan sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun. Namun, tidak semua berjalan sesuai rencana. Salah seorang pekerja yang baru saja direkrut membuat kesalahan besar saat menyadap karet. Alat yang ia gunakan merusak kulit pohon hingga getahnya tidak lagi bisa diambil. Melihat ini, amarah Hamid memuncak. Ia memarahi pekerja itu di depan semua orang, membuat suasana menjadi tegang. Hamid merasa kesalahan seperti itu tidak bisa ditoleransi, karena setiap pohon adalah aset berharga bagi ladangnya. Kemarahan Hamid tidak hanya berhenti di situ. Ketika salah satu pekerja meminta izin untuk pulang lebih awal karena anaknya sakit, Hamid menolak dengan tegas. Baginya, kerja harus tetap didahulukan. Para pekerja mulai merasa tertekan oleh sikap kerasnya, tetapi mereka tidak berani melawan. Hamid yang dulu dikenal sederhana kini berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh ambisi. Di balik semua itu, masalah baru mulai muncul di ladang. Kawanan monyet dari hutan sekitar sering menyerang ladangnya, merusak pohon-pohon karet yang baru tumbuh. Hamid merasa geram. Ia menganggap monyet-monyet itu sebagai musuh yang harus disingkirkan. Dengan cepat, ia memerintahkan pekerjanya untuk mengusir kawanan itu. Namun, upaya tersebut tidak selalu berhasil. Monyet-monyet itu kembali dengan jumlah yang lebih banyak, membuat kerusakan yang lebih besar. Ketegangan di ladang semakin meningkat. Hamid memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Ia meminta beberapa pekerja membawa senapan angin dan memburu monyet-monyet tersebut. Hari-hari di ladang yang seharusnya penuh dengan kerja damai kini berubah menjadi perburuan liar. Suara tembakan sering terdengar, diiringi jeritan monyet-monyet yang ketakutan. Tindakan Hamid menuai banyak bisikan dari penduduk desa. Mereka mulai membicarakan bahwa Hamid telah berubah, tak lagi menjadi pria yang rendah hati seperti dulu. Namun, Hamid tidak peduli. Baginya, melindungi ladangnya adalah yang terpenting. Ia merasa semua yang ia lakukan demi menjaga hasil kerja kerasnya. Di malam hari, Hamid sering duduk sendiri di depan rumahnya yang kini terlihat lebih besar dari sebelumnya. Ia memandangi ladangnya yang luas di bawah sinar rembulan. Meski kekayaan mulai ia raih, hatinya tidak tenang. Ia mulai merasa bahwa setiap langkah menuju kesuksesan selalu diwarnai dengan konflik dan pengorbanan. Namun, Hamid mengabaikan perasaan itu, yakin bahwa semuanya akan sepadan pada akhirnya. Ladang Hamid kini semakin luas, namun ia tidak menyadari bahwa kekayaan itu mulai menuntut harga yang mahal. Tidak hanya dalam bentuk harta, tetapi juga hati dan nuraninya. Hari-hari di ladang yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi ajang pertempuran, melawan monyet, melawan pekerjanya, dan secara perlahan, melawan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kesibukan di ladang semakin menumpuk. Hamid kini memiliki lebih dari 10 pekerja, dan ladangnya terbentang luas hingga mencapai perbatasan desa. Namun, di balik kemegahan yang ia bangun, Hamid perlahan kehilangan sesuatu yang dulu menjadi kekuatan utamanya, rasa kemanusiaan. Para pekerja mulai takut dengan Hamid. Setiap kesalahan kecil akan memicu amarahnya. Suaranya yang keras dan tatapan tajamnya membuat banyak dari mereka memilih diam daripada mengutarakan keluhan. Bagi Hamid, disiplin adalah kunci utama untuk menjaga kesuksesannya. Namun, tanpa ia sadari, sikap kerasnya mulai menjauhkan dirinya dari orang-orang di sekitarnya. Ketegangan di ladang semakin memuncak ketika seorang pekerja bernama Idris, yang sudah bekerja dengan Hamid sejak awal, memberanikan diri untuk berbicara. Idris mencoba mengingatkan Hamid bahwa para pekerja mulai merasa tertekan dan takut. Namun, respons Hamid jauh dari yang diharapkan. Dengan nada tinggi, ia menuduh Idris sebagai penghasut yang berusaha menghancurkan ladangnya. Tak hanya itu, ia mengusir Idris di depan pekerja lain, membuat suasana semakin mencekam. Setelah kepergian Idris, ladang itu terasa berbeda. Para pekerja mulai bekerja tanpa semangat. Mereka takut salah,
tetapi juga tidak lagi merasa terhubung dengan Hamid. Namun, Hamid tetap tidak peduli. Baginya, selama ladang menghasilkan keuntungan, perasaan pekerja adalah hal yang tidak penting. Di sisi lain, masalah kawanan monyet yang menyerang ladang semakin parah. Pohon-pohon muda yang baru saja tumbuh sering dicabut dan dihancurkan. Hamid merasa frustrasi. Ia memerintahkan pekerjanya untuk membantai monyet-monyet itu tanpa ampun. Setiap kali monyet berhasil dibunuh, ia merasa puas, seolah itu adalah kemenangan pribadi. Namun, pemandangan bangkai monyet yang berserakan di sekitar ladang mulai mengusik beberapa pekerjanya. Suatu malam, Hamid bermimpi buruk. Ia melihat ladangnya terbakar, pohon-pohon karet habis dilahap api, dan suara monyet yang meraung-raung memenuhi udara. Dalam mimpinya, ia mencoba menyelamatkan ladang, tetapi setiap langkahnya membuat api semakin besar. Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan perasaan gelisah menghantuinya sepanjang malam. Hamid berusaha mengabaikan mimpi itu, tetapi kejadian aneh mulai terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara monyet yang melengking dari arah ladang, meskipun pekerjanya sudah memastikan bahwa tidak ada lagi monyet yang tersisa. Suara itu semakin sering terdengar, bahkan saat Hamid berada di rumah. Ia merasa seperti diawasi, dan bayangan monyet-monyet itu terus menghantui pikirannya. Kegelisahan Hamid memengaruhi pekerjaannya. Ia menjadi lebih mudah marah, bahkan untuk hal-hal kecil. Suatu hari, seorang pekerja menjatuhkan ember berisi getah karet, dan Hamid langsung menghukumnya dengan memotong upah harian tanpa belas kasihan. Keputusan itu membuat pekerja lain semakin membencinya, tetapi mereka memilih diam karena takut dipecat. Di tengah semua kekacauan ini, Hamid merasa dirinya terisolasi. Ia mulai kehilangan nafsu makan dan tidur yang nyenyak. Malam-malamnya diisi dengan pikiran tentang monyet-monyet yang ia bunuh, para pekerja yang ia perlakukan dengan kasar, dan amarah yang terus menguasainya. Namun, di sisi lain, ia tidak tahu bagaimana mengubah keadaan. Hari-hari yang penuh kesibukan kini berubah menjadi beban yang berat. Ladang yang dulu menjadi kebanggaan Hamid perlahan terasa seperti kutukan. Ia mulai bertanya-tanya apakah kesuksesan yang ia kejar selama ini benar-benar membawa kebahagiaan, atau justru menghancurkan dirinya sendiri. Namun, Hamid tetap bungkam, memilih untuk bertahan dalam keheningan yang semakin menyiksanya. Hamid semakin terperosok dalam ambisinya. Ladang yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini tak lagi sekadar penghidupan, melainkan obsesi. Ia memutuskan untuk membeli lebih banyak tanah di desa sebelah, meski ia tahu uangnya tidak cukup. Dengan nekat, ia mengajukan pinjaman ke bank. Rasa percaya diri yang berlebihan membuatnya yakin ia akan mampu melunasinya dengan hasil dari ladang yang terus meluas. Namun, ekspansi ini membawa lebih banyak masalah. Hamid mulai mengabaikan kualitas pengelolaan ladangnya. Banyak pohon yang kurang terawat, tanah yang tidak subur, dan para pekerja yang semakin kehilangan semangat. Kawanan monyet, yang ia kira telah musnah, justru kembali dengan jumlah yang lebih besar. Kali ini, mereka tidak hanya merusak pohon karet, tetapi juga menyerang gudang tempat penyimpanan getah. Hamid murka. Ia mengumpulkan semua pekerjanya dan memerintahkan mereka untuk memburu kawanan monyet itu sampai ke dalam hutan. Dengan senjata seadanya, para pekerja memasuki wilayah hutan yang lebat. Namun, usaha ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga berbahaya. Beberapa pekerja terluka karena terjatuh atau digigit monyet yang bertahan. Meski demikian, Hamid tidak peduli. Ia hanya ingin ladangnya bebas dari ancaman, apapun risikonya. Di tengah kekacauan ini, Hamid mulai menunjukkan sikap yang semakin kejam. Ia menganggap para pekerjanya tidak kompeten dan lamban, sehingga ia kerap melontarkan kata-kata kasar yang melukai harga diri mereka. Beberapa pekerja memilih berhenti, tetapi Hamid merasa tidak masalah. Ia percaya bahwa ada banyak orang yang mau menggantikan mereka. Namun, perlahan-lahan, keberuntungan Hamid mulai pudar. Getah karet dari ladangnya menurun kualitasnya karena banyak pohon yang rusak akibat penanganan yang buruk.
Harga jualnya tidak lagi setinggi sebelumnya, sementara cicilan bank terus menumpuk. Hamid mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Malam-malamnya diisi dengan pikiran tentang utang, kerusakan ladang, dan bayangan monyet-monyet yang kembali menghantuinya. Suatu malam, Hamid bermimpi buruk lagi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang yang luas, tetapi ladang itu dipenuhi pohon-pohon yang mati. Dari balik bayangan, kawanan monyet muncul, mengepungnya dengan mata yang menyala merah. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Ketika ia berteriak, suara monyet-monyet itu semakin keras, hingga akhirnya ia terbangun dengan napas tersengal-sengal. Setelah mimpi itu, Hamid mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti ada yang mengintai setiap langkahnya, baik di ladang maupun di rumah. Bahkan, saat siang hari, ia merasa bayangan monyet-monyet itu muncul di sudut matanya. Para pekerja juga mulai membicarakan kejadian-kejadian aneh di ladang, seperti suara-suara yang terdengar meski tidak ada siapapun di sana. Meski dihantui perasaan takut, Hamid tetap bersikeras melanjutkan pekerjaannya. Ia menolak menunjukkan kelemahan di depan pekerjanya. Namun, rasa takut itu perlahan-lahan memengaruhi kesehatannya. Tubuhnya mulai melemah, dan ia sering merasa pusing. Meski demikian, Hamid tidak mau beristirahat. Baginya, menyerah adalah tanda kekalahan yang tidak bisa ia terima. Hamid terus memaksakan diri, menutup mata terhadap semua peringatan yang datang dari pekerja, alam, bahkan tubuhnya sendiri. Namun, kekejamannya semakin tak terkendali. Para pekerja yang tersisa diperlakukan seperti mesin, tanpa diberi kesempatan untuk mengeluh atau beristirahat lebih lama. Hamid bahkan mulai mengurangi upah mereka, dengan dalih bahwa hasil ladang sedang menurun. Para pekerja yang tertekan tak punya pilihan selain bertahan, meski hati mereka penuh dendam. Di sisi lain, gangguan kawanan monyet mencapai puncaknya. Suatu pagi, Hamid menemukan hampir seperempat ladangnya dirusak total. Pohon-pohon yang baru ditanam tercabut hingga ke akar, dan getah yang sudah terkumpul tercecer ke tanah. Hamid, dengan amarah yang meluap, memimpin sendiri pemburuan monyet-monyet itu. Ia membawa pekerjanya masuk ke dalam hutan, menembaki kawanan yang berhasil mereka temukan tanpa ampun. Namun, pemburuan itu tidak berjalan lancar. Hutan yang lebat dan tak terduga membuat beberapa pekerja tersesat. Salah satu pekerja, seorang pemuda bernama Jaka, bahkan tidak kembali hingga malam tiba. Keluarganya menangis meminta Hamid untuk mencarinya, tetapi Hamid hanya berkata dingin bahwa Jaka pasti sudah kembali jika tidak bertindak ceroboh. Ucapan itu membuat keluarganya merasa terluka, tetapi Hamid tetap tidak peduli. Di tengah kekacauan ini, Hamid mulai melihat perubahan yang aneh di sekeliling ladang. Pohon-pohon di bagian tertentu terlihat lebih gelap dan layu, seolah-olah energi kehidupan telah meninggalkannya. Para pekerja mengatakan mereka merasa ada sesuatu yang menyeramkan setiap kali melewati area itu, tetapi Hamid mengabaikan mereka. Ia yakin itu hanya ilusi akibat rasa takut mereka terhadap monyet-monyet yang tersisa. Namun, malam itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Saat Hamid kembali dari ladang, ia mendengar suara gaduh di gudang penyimpanan getah. Ia segera mengambil lampu minyak dan mendekati sumber suara. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sekelompok monyet besar berada di dalam gudang, menghancurkan tumpukan getah karet. Hamid berteriak sambil melempar batu, tetapi monyet-monyet itu hanya menatapnya dengan sorot mata yang dingin. Salah satu monyet terbesar bahkan berdiri tegak, seolah menantangnya. Hamid meraih senapan angin yang selalu ia bawa. Ia menembakkan beberapa peluru, tetapi monyet-monyet itu melompat keluar dari gudang dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam kebingungannya, Hamid merasa seperti melihat salah satu monyet itu tersenyum sinis ke arahnya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah kejadian itu, Hamid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia sering merasa pusing dan sulit berkonsentrasi. Kadang, ia melihat bayangannya sendiri di cermin tampak berbeda,
Seperti ada sesuatu yang aneh pada wajahnya, tetapi ia tak bisa memastikan apa itu. Para pekerja mulai membicarakan perubahan pada Hamid. Mereka merasa bos mereka kini terlihat lebih menyeramkan, dengan sorot mata yang tidak lagi manusiawi. Suatu malam, Hamid mengalami mimpi paling menakutkan dalam hidupnya. Ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang yang kosong, tanpa satupun pohon yang hidup. Dari kejauhan, kawanan monyet perlahan mendekat, tetapi kali ini mereka bukan hanya monyet biasa. Wajah-wajah mereka seperti manusia, dengan sorot mata penuh kebencian. Hamid ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Salah satu monyet mendekatinya, memegang cermin di tangannya. Saat Hamid melihat pantulan dirinya, ia terkejut melihat wajahnya sendiri berubah menjadi kepala monyet. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pikirannya kacau, tetapi ia mencoba mengabaikan mimpi itu sebagai sekadar bunga tidur. Namun, ketika ia bercermin di pagi hari, ia melihat bayangan samar monyet di balik wajahnya. Hamid mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi pikirannya terus dihantui oleh mimpi itu. Gangguan ini semakin parah ketika beberapa pekerja menemukan bangkai monyet di ladang, dengan luka yang tampak seperti bekas cakar manusia. Mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa ladang Hamid telah dikutuk. Para pekerja yang ketakutan mulai meninggalkan ladang satu persatu, hingga hanya tersisa beberapa orang yang terlalu miskin untuk pergi. Hamid kini benar-benar sendirian, terperangkap dalam ladang yang dulu menjadi kebanggaannya. Bayangan monyet-monyet itu semakin sering menghantuinya, hingga ia tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ketakutannya mulai menguasai hidupnya, membuatnya merasa seperti berada di ujung kehancuran. Namun, Hamid tetap bertahan, meski dalam hati ia mulai mempertanyakan semua keputusan yang pernah ia ambil. Hamid terbangun dengan tubuh menggigil. Malam itu, ia bermimpi ladangnya diselimuti kabut tebal, dan di tengahnya, seekor monyet besar duduk di atas tumpukan bangkai pekerjanya. Sorot mata monyet itu begitu tajam hingga membuat Hamid lumpuh dalam ketakutan. Saat mencoba berbicara, ia hanya mendengar suara jeritan monyet keluar dari mulutnya sendiri. Mimpi itu begitu nyata, membuatnya enggan memejamkan mata lagi. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Hamid merasa semua di sekitarnya mulai berubah. Ladangnya yang dulu menjadi sumber kehidupan kini terlihat seperti tanah mati. Pohon-pohon karet perlahan layu tanpa sebab jelas, sementara sisa pekerjanya mulai jatuh sakit satu persatu. Beberapa di antaranya mengaku mendengar suara monyet di malam hari meskipun tak ada apapun di ladang. Hamid, yang tak pernah mempercayai takhayul, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia berada di ladang, ia merasa diawasi. Bulu tengkuknya sering berdiri, dan angin dingin yang tiba-tiba menyelusup membuat tubuhnya bergetar. Para pekerja yang tersisa diam-diam berbisik bahwa tempat itu telah dikutuk karena ulah Hamid sendiri karena pembantaian tanpa ampun yang ia lakukan terhadap kawanan monyet. Keadaan semakin memburuk ketika salah satu pekerja, Samin, mengalami kejadian aneh. Samin mengaku melihat bayangan Hamid dengan kepala monyet berjalan di tengah ladang saat malam tiba. Ketika Samin bercerita kepada pekerja lainnya, Hamid marah besar dan mengancam akan memecatnya. Namun, cerita Samin terlanjur menyebar, membuat suasana semakin mencekam. Hamid berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, tetapi tubuhnya sendiri mulai memberontak. Rasa lelah yang tak berujung, ditambah dengan pusing yang semakin sering datang, membuatnya kehilangan fokus. Ketika ia melihat bayangannya di cermin lagi, wajah monyet itu tampak semakin jelas. Namun, Hamid menolak mengakuinya, menganggapnya hanya halusinasi akibat stres. Suatu malam, ketika Hamid duduk di beranda rumahnya, ia mendengar suara gaduh dari arah gudang. Suara itu tidak lagi sekadar lengkingan monyet, tetapi seperti tawa kecil yang dingin dan mengejek. Ia mengambil senapan anginnya dan bergegas menuju gudang. Namun, begitu sampai, ia hanya menemukan tumpukan getah karet yang berserakan.
Di atas tumpukan itu, ada jejak kaki kecil yang terlihat seperti jejak monyet, tetapi dengan bentuk aneh yang menyerupai jari manusia. Ketakutan mulai menguasai Hamid. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar gangguan monyet biasa. Ia mencoba meminta bantuan tetua desa untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, para tetua enggan membantu. Mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah balasan atas perbuatannya yang melampaui batas. Kau telah mengusik keseimbangan alam, Hamid. Ini adalah akibatnya, ucap salah seorang tetua dengan nada dingin. Hamid mulai merasa terasing. Ia tidak lagi memiliki teman, pekerja, atau siapapun yang bisa ia percayai. Rumahnya menjadi semakin sunyi, dan ladangnya tampak seperti tempat yang telah lama ditinggalkan. Bahkan saat siang hari, ladang itu terasa gelap dan berat, seolah-olah cahaya matahari pun enggan menyentuhnya. Puncaknya terjadi ketika salah satu pekerja yang masih tersisa tiba-tiba hilang saat sedang memeriksa area hutan di sekitar ladang. Pencarian dilakukan, tetapi yang ditemukan hanyalah topi pekerja itu di tengah ladang, dengan jejak darah yang memudar di tanah. Kejadian itu membuat sisa pekerja lainnya kabur meninggalkan Hamid, meninggalkan ladang itu benar-benar kosong. Hamid kini sendirian, dikelilingi oleh ladang yang mati dan suara-suara tak jelas yang terus menghantui pikirannya. Setiap malam ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Wajah monyet yang ia lihat di cermin tidak lagi samar, tetapi kini menjadi cerminan dirinya yang nyata. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini semua adalah hukuman atas keserakahan dan kekejamannya? Namun, meskipun mulai menyadari kesalahannya, Hamid merasa tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Ia hanya bisa bertahan, menunggu jawaban yang tidak pernah datang, sementara bayangan monyet-monyet itu semakin dekat, memenuhi setiap sudut kehidupannya yang tersisih. Malam itu, Hamid merasa seperti kehilangan seluruh keberanian. Sepi yang menyelimuti ladangnya tak lagi menenangkan, melainkan mencekam. Suara-suara aneh terus berdengung di telinganya, meski tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, menatap cermin tua yang tergantung di dinding. Namun, cermin itu tak lagi memantulkan sosok yang ia kenal. Wajah di balik pantulan itu adalah kepala monyet dengan sorot mata penuh kebencian. Hamid terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ini hanya khayalan, ia bergumam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, suara tawa yang menyeramkan tiba-tiba terdengar, menggema dari sudut ruangan. Hamid menoleh cepat, tetapi hanya ada bayangan gelap di sana. Ia merasa jiwanya semakin rapuh, seperti ditelan oleh kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Keesokan harinya, Hamid mencoba beraktivitas seperti biasa, meski tubuhnya terasa berat dan pikirannya kacau. Namun, saat ia berjalan di ladangnya, langkah kakinya terhenti. Di depan matanya, ia melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah pohon karet dengan ukiran wajah manusia di batangnya. Wajah itu seperti sedang menangis, dan di bawahnya terdapat bercak-bercak merah seperti darah. Hamid merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin lari, tetapi kakinya seakan terpaku di tanah. Suara-suara mulai memenuhi telinganya, seperti bisikan yang menyebut namanya berulang kali. Hamid menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga, tetapi suara itu tidak berhenti. Ia jatuh tersungkur, menangis di atas tanah yang kini terasa dingin dan tak bersahabat. Sore harinya, seorang lelaki tua yang tak dikenal tiba-tiba datang ke rumahnya. Lelaki itu mengenakan jubah sederhana, dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya tampak penuh wibawa, tetapi sorot matanya menyiratkan keprihatinan. "Kau Hamid, pemilik ladang ini?" tanya lelaki itu. Hamid mengangguk lemah, terlalu letih untuk bertanya siapa lelaki itu. "Apa yang kau rasakan sekarang adalah buah dari kesalahanmu sendiri," ucap lelaki itu dengan suara tenang namun menusuk. "Kau tidak hanya merusak alam, tetapi juga menghancurkan kepercayaan orang-orang di sekitarmu. Kau membiarkan keserakahan membutakan hatimu." Hamid terdiam, tubuhnya bergetar. Ia tahu ucapan lelaki itu benar, tetapi ia merasa terlambat untuk memperbaiki semuanya.
Apa yang harus aku lakukan? Tanya Hamid dengan suara bergetar. Aku merasa dihantui oleh dosa-dosaku sendiri. Lelaki itu memandang Hamid dengan tatapan dalam. Bertobatlah. Tetapi bukan hanya di mulut. Kau harus benar-benar menyesali perbuatanmu dan menunjukkan bahwa kau ingin memperbaiki segalanya. Datanglah ke tempat suci, bersujud kepadanya, dan mintalah ampunan. Namun, ingat, perjalananmu tidak akan mudah. Kau harus menghadapi semua yang telah kau perbuat. Hamid merasa hatinya sedikit tersentuh oleh kata-kata itu. Lelaki itu pergi begitu saja setelah ucapannya, meninggalkan Hamid dalam kebimbangan. Meski demikian, malam itu Hamid memutuskan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menggelar sajadah di tengah rumahnya yang kosong dan mulai bersujud. Air mata mengalir deras dari matanya saat ia melafalkan doa, meminta ampunan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, perjalanan menuju penebusan dosa tidak berjalan mulus. Saat ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan alam, monyet-monyet itu tetap menghantui. Setiap kali ia mencoba menghapus ukiran wajah di pohon karet, ukiran itu kembali muncul dengan wajah yang berbeda. Hamid merasa seperti dihukum setiap kali ia melangkah. Ketakutan yang terus menghantuinya membuat Hamid memutuskan untuk menjual ladangnya. Ia berpikir, dengan meninggalkan tempat itu, ia bisa melarikan diri dari teror yang dialaminya. Namun, saat ia mencoba mencari pembeli, tidak ada satupun yang bersedia membeli ladang itu. Para calon pembeli mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di ladang itu, dan beberapa bahkan mengaku melihat sosok monyet besar yang menakutkan. Hamid kini benar-benar terjebak dalam ladangnya sendiri, seperti dipenjara oleh dosa yang ia buat. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang ladangnya, tetapi tentang dirinya sendiri. Semua yang terjadi adalah akibat dari keserakahan dan kekejaman yang ia lakukan tanpa peduli pada dampaknya. Namun, ia juga merasa bahwa jalan menuju pengampunan masih begitu jauh, dan ia harus menghadapi konsekuensinya dengan hati yang lebih kuat. Hamid kini hidup dalam ketakutan yang tak pernah surut. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk yang kian nyata, sementara siangnya dipenuhi keheningan yang mencekam. Bayangan monyet besar dan suara-suara tawa menyeramkan terus menghantui ladangnya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk memanggil seorang ulama dari kota, berharap ada solusi yang bisa menyelamatkannya dari bencana yang seolah tak berujung ini. Ulama itu tiba menjelang senja. Penampilannya sederhana, tetapi ada aura ketenangan yang terpancar dari dirinya. Saat Hamid menjelaskan segala kejadian di ladangnya, ulama itu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi. Setelah Hamid selesai, ulama itu berdiri di tengah ladang, mengamati pohon-pohon yang layu dan suasana yang terasa begitu berat. Ada energi gelap di sini, Hamid. Ini bukan sekadar kutukan, tetapi penampakan dari dosa-dosa yang kau timbun selama bertahun-tahun, ujar ulama itu dengan nada tenang namun tegas. Alam telah menjadi saksi dari semua tindakanmu. Apa yang kau lihat, dengar, dan rasakan adalah cerminan dari hati dan perbuatanmu sendiri. Hamid terdiam, hatinya terasa seperti dihantam batu besar. Ia tahu ulama itu benar. Ia telah merusak keseimbangan alam, mengorbankan nyawa tanpa rasa penyesalan, dan memperlakukan pekerjanya dengan kejam. Tetapi mendengar kata-kata itu dari seseorang yang bijaksana membuat rasa bersalahnya semakin menghantui. Ulama itu lalu meminta Hamid untuk mengikutinya ke tengah ladang. Di sana, ia menggelar sajadah kecil di atas tanah. Berdoalah dengan seluruh hatimu, kata ulama itu. Tapi ingat, doa tanpa tindakan tidak akan berarti. Kau harus mulai memperbaiki semua yang telah kau rusak. Hamid bersujud, air matanya mengalir deras. Ia memohon ampun kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, di tengah doanya, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih keras dan menakutkan. Hamid membuka matanya dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Di tengah ladang, bayangan seekor monyet besar muncul. Tubuhnya gelap, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Hamid.
Ulama itu tetap tenang, memimpin doa dengan suara lantang, sementara Hamid merasa tubuhnya. Angin kencang semakin melolong, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hamid gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kehadiran sosok gelap yang berdiri kokoh di tengah ladangnya. Monyet besar itu tidak hanya sekadar bayangan, tubuhnya nyata, dengan bulu hitam tebal yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya yang merah menyala seperti bara api menatap Hamid dengan sorot tajam, penuh amarah. Ulama di samping Hamid tetap memimpin doa dengan suara lantang. Namun, suara itu terasa jauh, seperti tertelan oleh gelombang angin. Hamid merasa seluruh tubuhnya lumpuh, seolah tanah di bawahnya mencengkeram. Kakinya, sosok monyet itu melangkah maju, setiap langkahnya menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang ladang. Hamid mencoba mengalihkan pandangan, tetapi matanya seolah terkunci pada makhluk itu. Dalam sekejap, bayangan-bayangan lain muncul dari kegelapan. Puluhan, bahkan ratusan monyet dengan ukuran yang lebih kecil, mengelilinginya dari segala arah. Mereka tidak menyerang, tetapi hanya berdiri diam, menatap Hamid dengan sorot mata yang sama, mengingatkan akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Tiba-tiba, suara yang menggelegar terdengar dari sosok monyet besar itu. "Hamid," seru suara itu, berat dan penuh gema. "Kau pikir tanah ini milikmu? Kau pikir nyawa-nyawa yang kau cabut tidak akan menuntut balas?" Hamid terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. "Ampuni aku," jeritnya, suaranya parau. "Aku tidak tahu. Aku tidak sadar perbuatanku akan sejauh ini menghancurkan semuanya." Monyet besar itu mendekat, wajahnya kini hanya beberapa meter dari Hamid. "Kesadaranmu datang terlambat," ujar makhluk itu dingin. "Namun, Tuhan Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar bertobat." Pertanyaannya, "Hamid, apakah tobatmu tulus atau hanya karena ketakutan?" Hamid terdiam. Pertanyaan itu menembus hatinya seperti pedang. Ia menyadari bahwa selama ini, penyesalannya lebih didasari oleh ketakutan akan hukuman, bukan kesadaran penuh atas kesalahannya. Ia mulai menangis terseduh-seduh, bukan karena takut, tetapi karena rasa malu yang mendalam. Melihat tangisan itu, ulama yang berdiri di dekatnya menghentikan doanya. "Hamid," katanya lembut, "tunjukkan ketulusanmu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kau benar-benar ingin berubah." Hamid mengangguk, perlahan berdiri dengan tubuh yang lemah. Ia memandang makhluk-makhluk itu, lalu berseru dengan suara bergetar, "Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku akan mengembalikan apa yang telah kuambil, menebus setiap kesalahan yang telah kulakukan. Tidak ada yang bisa menghapus dosaku selain perbuatanku sendiri." Langit yang semula gelap mendadak mulai terang. Sosok monyet besar itu memandang Hamid dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Perlahan, ia mundur ke kegelapan, diikuti oleh kawanan monyet lainnya. Sebelum menghilang, suara monyet besar itu kembali terdengar. "Kami akan mengawasi. Tunjukkan bahwa kata-katamu bukan sekadar janji kosong." Setelah semuanya lenyap, Hamid jatuh terduduk di tanah. Ladang yang semula penuh kabut dan keheningan kini terasa lebih ringan, meski masih menyisakan kesan muram. Ulama itu membantunya berdiri dan menepuk bahunya. "Perjalananmu baru saja dimulai, Hamid. Tobat adalah awal, tetapi penebusan memerlukan tindakan nyata." Hamid mengangguk, hatinya dipenuhi tekad. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki semuanya. Dengan langkah terlatih, ia pulang ke rumahnya, membawa beban baru, bukan lagi ketakutan, tetapi tanggung jawab untuk menebus segala kerusakan yang telah ia perbuat. Pagi itu, Hamid terbangun dengan perasaan yang berbeda. Keheningan yang menyelimuti ladang dan rumahnya tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, ada ketenangan yang menyusup ke dalam hatinya, meski ia tahu bahwa jalan menuju penebusan masih panjang dan penuh rintangan. Wajah monyet besar yang menghantuinya semalam kini menghilang, namun suaranya tetap bergema dalam pikirannya, suara yang mengingatkannya untuk tidak lengah. Setelah subuh, Hamid memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia menuju ladangnya dengan tekad baru,
melangkah dengan penuh rasa bersalah namun juga harapan. Tanah yang dulu ia kuasai dengan tangan kasar kini terasa lebih hidup. Setiap langkahnya menyentuh tanah seperti menyentuh jiwa-jiwa yang telah ia hancurkan. Ia tahu, untuk menebus dosanya, ia harus kembali memperlakukan alam dan sesama manusia dengan penuh hormat. Di ladang, ia mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya ia anggap sepele. Menyapu daun-daun yang jatuh, membersihkan setiap sudut ladang, serta merawat pohon-pohon karet dengan penuh perhatian. Pekerja-pekerjanya yang selama ini hidup dalam ketakutan melihat perubahan itu. Mereka berdiri di ujung ladang, mengamati Hamid yang kini bekerja dengan tangannya sendiri, tanpa memperlihatkan tanda-tanda kesombongan yang dulu selalu menyertai langkahnya. Suatu hari, salah seorang pekerja mendekati Hamid. "Tuan Hamid, Anda berubah," ujarnya, suara penuh keheranan. "Kami tidak pernah melihat Anda seperti ini sebelumnya. Apakah ini benar-benar Anda?" Hamid menatap pria itu dengan mata yang penuh penyesalan. "Ini bukan tentang siapa aku, tapi siapa yang aku harus jadi. Aku harus menebus semuanya, bukan hanya untukku, tapi untuk kalian semua." Hari demi hari berlalu, dan perubahan itu mulai dirasakan oleh seluruh pekerja. Hamid tidak lagi menjadi sosok yang mereka takutkan. Ia berbicara dengan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, bahkan menawarkan bantuan jika ada yang membutuhkan. Ladang itu, yang sebelumnya dipenuhi ketegangan dan ketakutan, kini mulai terasa lebih damai. Monyet-monyet yang dulu mengganggu juga tidak lagi muncul, seolah alam mulai mengampuni tindakan buruk yang pernah dilakukan Hamid. Namun, meskipun segala sesuatu tampak berjalan dengan baik, Hamid tidak merasa puas. Ia tahu bahwa ladangnya bukan satu-satunya hal yang harus ia perbaiki. Ketika malam tiba, ia kembali mendatangi tempat yang dulu ia hindari, masjid yang telah lama ditinggalkannya. Sebelum ia melangkah masuk, ia menatap langit yang penuh bintang, merasakan kedamaian yang kini mengelilinginya. Masjid itu sunyi, hanya ada beberapa jamaah yang sedang melaksanakan salat malam. Hamid melangkah ke sudut, mencari tempat untuk bersujud. Ia berdoa dengan hati yang tulus, memohon ampunan untuk dosa-dosa yang telah ia perbuat, dan memohon agar Tuhan memberi kekuatan untuk terus memperbaiki dirinya. "Ya Allah, aku bukanlah hamba yang sempurna. Namun aku berjanji akan terus berusaha, dan aku berharap Engkau memberi jalan untuk menebus semua yang telah aku hancurkan." Saat Hamid selesai berdoa, ulama yang pernah ia temui datang mendekat. Tanpa berkata apa-apa, ulama itu hanya tersenyum penuh makna, seolah tahu bahwa perjalanan Hamid masih panjang. "Ingatlah, Hamid," katanya pelan, "tobat itu tidak hanya di lidah, tetapi di hati dan perbuatan. Teruslah berbuat baik, dan Tuhan akan menunjukkan jalannya." Keesokan harinya, Hamid kembali ke ladang dengan semangat yang lebih besar. Ladang yang dulunya hanya menjadi simbol kekuasaan dan keserakahan kini menjadi saksi perjuangannya untuk memperbaiki segala yang telah rusak. Setiap tetes keringat yang jatuh di tanah itu terasa seperti bagian dari proses penebusan. Ia tidak lagi merasa terbeban, karena kini ia tahu bahwa langkah-langkah kecil menuju perubahan adalah langkah menuju pengampunan. Hamid menyadari bahwa penebusan tidak datang dalam semalam. Ia harus terus berjuang, menghadapi segala kesulitan, dan menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti berusaha memperbaiki dirinya. Karena pada akhirnya, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi hambanya untuk berubah, dan Hamid kini memilih untuk menjadi orang yang lebih baik.